Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Jenisilat dari kelas A4 jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan singkat tentang Middle Range Theory. Berikut videonya. Middle Range Theory. Jadi Middle Range Theory merupakan kumpulan ide terhadap dimensi terbatas realitas keperawatan. Teori ini digunakan untuk membantu praktik sehari-hari, terdapat kerangka acuan yang dibutuhkan untuk memandu intervensi seleksi dalam keadaan perawatan pasien. Dalam sebuah tindakan yang memiliki prosedur atau kebijakan yang ditawarkan adalah sebagaimana teori ini definisikan. Jadi teori ini cukup spesifik dalam memberikan petunjuk riset dan praktik. Perkembangan Middle Range Theory. Yang pertama, teori induktif yang membangun teori melalui riset. Yang kedua, teori deduktif yang berasal dari grand teori. Yang ketiga, kombinasi dari teori keperawatan dan non-keperawatan. Yang keempat, sintesa teori yang berasal dari penelitian yang telah terpublikasikan. Dan yang terakhir, pengembangan teori dari pedoman praktik klinik. Berikutnya adalah ada karakteristik Middle Range Theory yang sangat baik menurut Wall. Yang pertama yaitu konsep dan pernyataannya khusus untuk keperawatan. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, dapat diterapkan pada banyak situasi. Yang keempat, pernyataan dapat berkisar dari kausal hingga asosiatif tergantung pada aplikasinya. Yang kelima, asumsi menurut teori. Yang keenam, harus relevan dengan calon pengguna teori yaitu perawat. Yang ketujuh, harus berorientasi pada hasil yang penting bagi pasien daripada hanya menjelaskan apa yang perawat lakukan. Dan yang terakhir, menjelaskan fenomena keperawatan sensitif yang mudah dikaitkan dengan tindakan. Sebagai sebuah petunjuk riset dan praktik, teori ini sangat banyak atau lebih banyak digunakan daripada grand teori dan juga dapat diuji pemikiran empirisnya. Teori ini cukup spesifik dalam memberikan petunjuk riset dan praktik. Teori range mempunyai peranan baik pada perawat atau bisa dikatakan memberikan suatu manfaat, yaitu mudah untuk diaplikasikan dalam kegiatan praktik dan cukup abstrak dalam ilmiah. Menurut Kramer 1995, teori middle range ini sangat sesuai dengan lingkup dan dengan fenomena yang relatif lebih luas dibandingkan teori lainnya seperti grand teori. Nah, middle range teori ini bisa dikatakan lebih konkret. Merton 1968 yang berperan penting dalam pengembangan teori middle range ini mendefinisikan bahwa teori ini sebagai suatu yang minor, tetapi dalam pengembangan dan penelitian teori ini lebih memegang ciri-ciri middle range teori. Menurut McKenna HP 1997. Yang pertama, dapat digunakan secara umum dalam berbagai situasi. Yang kedua, sulit menerapkan konsep ke teori, tidak metrik, masih cukup abstrak, konsep dan proporsi terukir, komprehensif, beberapa konsep dan variabel lebih dapat diuji, hubungan yang kuat antara penelitian dan praktik, dapat dikembangkan secara a priori, secara surut, induktif, sering didasarkan pada penelitian kualitatif, mudah diterapkan dalam praktik pada bagian abstrak dari kepentingan ilmiah, berfokus pada perhatian perawat. Beberapa dari mereka memiliki landasan teori besar. Teori menengah tumbuh langsung dari praktik. Berikut penggunaan middle range teori. Teori middle range telah digunakan dalam praktek dan penelitian. Teori ini dapat menginspirasi dan mengembangkan pemikiran rasional dari penelitian, paduan pemilihan variabel dan
pernyataan penelitian menurut Lange 1998, dan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang dipublikasikan menunjukkan bahwa penggunaan teori middle range ini dalam penelitian keperawatan masih sangat luas. Tokoh middle range teori yang pertama ada Ramona T. Mercer, Maternal Role Attainment Becoming a Mother. Fokus teori ini adalah gambaran tentang proses pencapaian peran ibu dan proses keibuan dengan asumsi yang mendasarinya berbeda. Model ini juga menjadi panduan bagi pengasuh atau perawat dalam melakukan penilaian terhadap bayi dan lingkungannya untuk menentukan kebutuhan bayi dan membantu dalam didikan dan dukungan bayi, dan memberikan pelayanan terhadap bayi dan anak yang tentu saja tidak mampu merawat diri sendiri atau berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua ada Catherine Kolkaba. Kolkaba percaya bahwa kenyamanan adalah kebutuhan dasar individu yang secara inherent holistik, yang meliputi kenyamanan fisik, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya ada Pamela G. Reed. Teorinya tentang transendensi diri yang menyatakan bahwa perawat bertindak sebagai fasilitator, menggali makna positif dan membangun suatu makna positif dalam diri seseorang untuk menciptakan suatu kesehatan fisik dan mental, dan menciptakan rasa hormat dan kesejahteraan psikologis dalam suatu diri manusia tersebut. Yang selanjutnya ada Caroline L. Weiner. Teori dari Caroline ini menjelaskan penggunaan istilah kerja, yaitu seorang yang berbeda dalam suatu organisasi memiliki pekerjaan yang berbeda, tapi seorang pasien adalah pemain sentral dalam jalur rasa sakit ini. Dalam teori ini memiliki makna tertentu dalam meresapi kehidupan seseorang. Yang selanjutnya ada Sheryl Novak yang mengkhususkan teori pada tatanan praktik yang diaplikasikan pada postpartum depression. Dan postpartum depression adalah depresi yang terjadi pasca melahirkan. Dan selanjutnya adalah Merle Helene Michel. Teori dari Michel ini menjelaskan bahwa kecurigaan, keraguan, atau ketidakpercayaan dapat mengganggu kemampuan pasien dalam beradaptasi dengan penyakitnya. Nah, kecurigaan dalam hal ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasien untuk menentukan arti dari terjadinya penyakit dan untuk secara akurat memprediksi akibat dari penyakit. Selanjutnya ada Phil Barker. Jadi Phil Barker Tidal Models of Mental Health Recovery. Teorinya digunakan dalam perawatan kesehatan mental dan berfokus pada prosedur keperawatan dasar yang diterapkan secara luas dan panduan praktis untuk kesehatan mental dan keperawatan kesehatan mental. Yang selanjutnya ada Kristen Swenson yang teorinya adalah caring. Caring adalah perawat holistik yang membantu dalam mendukung proses penyembuhan klien dan dalam membangun hubungan caring dengan klien dan juga bertanggung jawab atas kondisi klien. Dan yang selanjutnya adalah Shirley M. Moore. Teori Peaceful End of Life merupakan teori oleh Shirley yang bertuju kepada perawatan pasien yang sekarat atau perawatan akhir hidup pasien, yang maksudnya pemberian pelayanan yang berkualitas pada pasien di masa akhirnya. Dan yang terakhir ada Georgine Gaskell-Hicks dan Mary Lerman Brooke dan juga Margaret A. Hainsworth, yang teorinya duka kronis adalah perasaan sedih yang dihadapi atau yang dirasakan sepanjang hidup seseorang individu yang nantinya akan berpengaruh kepada kesehatannya. Nah, jadi middle range theory ini merupakan suatu bagian dari struktur disiplin ilmu keperawatan. Teori ini menjelaskan bagaimana teori ini mempunyai peran besar dalam hidup manusia, terlebih lagi pada fokusnya kepada makna kehidupan.
Tidak hanya itu juga, koneksi dengan orang lain dan juga kepada lingkungan, dan mengintegrasikan tentang masa lalu, sekarang dan juga masa depan yang juga terhubung dalam dimensi di luar fisik realitas. Transendensi diri ini menyangkut kesejahteraan atau kesembuhan atau penyembuhan, yang merupakan salah satu fokus dari disiplin keperawatan. Nah, buat kalian yang berminat untuk masuk jurusan keperawatan, kalian bisa banget nih ngecek kampus kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang berlokasi di Jalan RW Monginsidi 6 nomor 129 Bahu, Kecamatan Malayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, tidak hanya dari lokasinya yang strategis, kalian juga bisa mendapatkan banyak benefit dengan masuk kampus kita. Terlebih lagi buat kalian yang mau masuk jurusan keperawatan. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia yang terakreditasi B memberikan sarana pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Di universitas kami juga sedang membuka program untuk magang di Jepang loh, terlebih buat kalian yang berminat dalam jurusan keperawatan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar. Untuk info lebih lanjut tentang kampus kita, kalian bisa ngecek Instagram kampus kita di @unpi_manado dan juga lewat websitenya. So can't wait to see you guys there to join us, and that's it for me. Goodbye.